البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi mengatakan dalam hadis yang kelima dalam bab ini, wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinul ladzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan. Bukanlah orang miskin itu orang yang ditolak oleh satu butir kurma atau dua butir kurma, walal luqmatu wal luqmatan. Bukan pula yang ditolak oleh apa? Oleh satu suapan makanan atau dua suapan. Innamal miskin alladzi yata'affaf. Hanyalah orang miskin itu orang yang memelihara diri, memelihara kehormatan dia dari meminta-minta. Muttafaqun alaih. Baik. Makna laisa di sini bukan apa? Bukan nafyul asal. Bukan meniadakan asalnya. Tetapi apa? Nafyu at-tamam wal haqiqah, yaitu meniadakan kesempurnaan. Sebagaimana apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu, orang yang kuat ketika melakukan as-sura'ah, yaitu apa? Musara'ah. Apa itu istilahnya? Gulat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Wrestling. Gulat. Istilahnya apa? Gusti. Di dalam masalah gusti. Bukan itu orang kuat yang sebenar, tapi orang kuat yang sebenar adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Apakah orang yang kuat di dalam gusti dia itu orang kuat? Kuat juga. Tapi yang diinginkan di sini adalah kekuatan yang sebenar, kekuatan yang sempurna. Baik, dan ini sebagaimana di dalam apa? Di dalam firman Allah Ta'ala tentang orang munafikun, humul adu. Mereka itulah musuh, pakai al. Bukan berarti orang kafir bukan musuh, bukan berarti para perompak itu bukan musuh, bukan. Semuanya adalah musuh, tapi musuh yang sebenar adalah munafikun. Karena mereka senyum di hadapan kita, padahal di balik itu mereka adalah menggunting dalam lipatan, menusuk di dalam, nggak tahu dalam apa istilahnya, dan seterusnya istilah-istilah itu. Dan seperti itu pula di dalam hadis yang lain, laisar raqubu, ini man mata alaihi waladuh walakinnar raqubu man jaa yaumal qiyamah bila amal. Atau lafaz yang kurang lebih demikian. Bukanlah orang yang kesepian itu adalah orang yang dia ditinggal mati anaknya, tetapi orang yang kesepian adalah orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan tidak membawa amalan. Mungkin amalannya ada tapi apa? Sudah habis untuk membayar orang-orang yang dia zalimi, naudzubillah. Apakah orang yang ditinggal mati anaknya itu tidak kesepian? Dia kesepian. Tapi kesepian yang sebenar adalah yang tadi. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, apa itu? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bankrupt, orang yang mengalami iflas? Sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis, orang yang bankrupt di kalangan kita adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki apa itu perabotan rumah tangga. Rasulullah bersabda, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa shadaqatin wa shaum. Sesungguhnya orang yang bankrupt di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan salat, sedekah, puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia juga sekaligus datang di hari kiamat dalam keadaan memukul orang ini, menumpahkan darah orang itu, mencaci maki orang ini dan seterusnya. Fayakhudhu hadza min hasanatihi wa li hadza min hasanatihi. Akhirnya apa? Sebagian kebaikan dia diberikan pada orang ini, kemudian diberikan pada orang itu, hatta idza faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyiati sahibihi faturiha alaihi fa ulqiya finnar. Sampai ketika kebaikannya sudah habis, kemudian apa? Maka diambil dari kejelekan orang yang menuntut tadi, diberikan kepada dirinya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Apakah orang yang kehabisan uang tidak dikatakan muflis? Muflis juga. Tapi muflis yang sebenar adalah yang itu tadi. Maka itulah pemahaman terhadap hadis yang di hadapan kita seperti ini, sekarang ini. Jadi yang ditiadakan bukan zatnya, bukan ditiadakan adalah asalnya, tetapi yang ditiadakan adalah apa? Kesempurnaan sifatnya. Apakah orang yang mengemis itu kita katakan miskin? Iya, dia miskin secara umum. Walaupun
Mungkin di rumahnya ternyata dia kaya, kita nggak tahu. Tapi secara umum orang yang meminta-minta dia adalah orang miskin. Tetapi orang miskin yang sebenar adalah yang disebutkan nanti itu. Orang yang dia betul-betul miskin tapi dia tidak mau meminta-minta. Ini miskin yang sebenar. Kasihan. Lebih layak untuk disayang dan diberi kebaikan, ditolong dan seterusnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan, bukanlah orang yang miskin yang sejati, miskin yang sebenar adalah orang yang ditolak oleh 1 kurma atau 2 kurma. Dia minta-minta, kita kasih 1 kurma lalu dia pergi. Atau dia minta tambah, kita kasih 2 kurma, dia pergi. Kita kasih 1 karung kurma, ternyata dia minta cek, wah ini melampau. Atau dikasih 1 suapan makanan, dia pergi. Atau 2 suapan, dia pergi. Bukanlah orang miskin yang sebenar adalah orang yang minta-minta lalu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi innamal miskin alladzi yata'affaf. Orang miskin yang sebenar yang paling layak untuk ditolong dan dibantu adalah orang yang dia itu memelihara diri dari meminta-minta. Ini ta'affuf. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang tentang sedekah-sedekah itu, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Sedekah itu paling layaknya adalah untuk orang-orang fuqara yang mereka tertahan di jalan Allah, yaitu pada zaman Rasulullah adalah para muhajirun, yang mereka itu harusnya mereka itu mampu untuk berniaga, mampu untuk mampu untuk jual beli, mampu untuk bercocok tanam dan lain-lain, tetapi karena mereka sibuk membantu Rasulullah dalam berperang, dalam membela agama dan dalam berdakwah, akhirnya mereka jatuh miskin karena tidak sempat bekerja. Kemudian yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang jahil, yaitu orang yang tidak kenal mereka, menyangka mereka orang miskin, menyangka mereka orang kaya. Kenapa? Karena mereka ta'affaf, mereka tidak mau minta-minta, mereka bergaya tenang saja, tidak seperti orang yang kebingungan karena kelaparan, karena tidak punya uang dan seterusnya. Tampak santai aja hidupnya dan bahagia. Tapi ta'rifuhum bisimahum. Gimana kita tahu mereka miskin agar kita mampu membantu mereka? Engkau mengenali mereka dari simahum, yaitu dari alamat di wajah mereka. Tetap walaupun orangnya itu tenang, bahagia, kita akan tahu sebenarnya dia punya keperluan yang belum tercapai ini dan seterusnya. Terulang-ulang. Enggak apa boleh nanti. Baik. Kemudian untuk apa Rasulullah SAW menyebutkan ini? Inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi. Bukan hanya informasi siapa miskin dan siapa yang kurang miskin, tapi untuk itulah yang paling layak untuk diutamakan. Karena sekian banyak dalil menunjukkan tentang kewajiban untuk untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Kewajiban kalau sedekahnya adalah sedekah yang wajib, kalau mustahab yang mustahab. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Tingkatan pertama adalah fuqara dan masakin, baru yang lain-lain. Jangan seperti sebagian orang kalau amilnya langsung dapat, kalau fuqara masakin tunggu 1 bulan kemudian. Nah, ini salah besar. Jadi orang miskin lebih diutamakan daripada para amil, juga orang-orang yang lain di dalam sedekah yang 8 itu. Nah, sekarang orang miskin sendiri bertingkat-tingkat. Siapa yang paling layak untuk diutamakan di dalam sedekah? Nah, inilah yang disebutkan Rasulullah, yaitu bukan orang yang minta-minta. Cari orang yang justru dia itu berusaha menjaga diri padahal dia miskin. Dia yang lebih layak untuk dibantu, karena boleh jadi karena orang tidak tahu, jarang orang mau bantu dia. Kalau pengemis, orang akan bantu dia, dan kemudian dia jadi punya uang banyak, boleh jadi seperti yang di Saudi itu. Wanita yang sekian tahun dia mengemis, orang kasihan sama dia. Setelah dia meninggal, kalau nggak salah karena terlanggar kereta itu di Jeddah, kita dikasih kabar. Kemudian polisinya lihat IC-nya dan sebagainya, pulang ke rumah ternyata rumahnya mewah. Wah. Nah, banyak orang tidak tahu ini orang mengemis berarti dia miskin. Padahal banyak orang yang dia tidak mengemis padahal dia itu miskin dan dia yang lebih layak untuk disayang dan diutamakan. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa fi riwayatin fi sahihain, dan dalam satu riwayat dalam sahihain, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas. Bukanlah orang miskin yang sebenar itu orang yang berkeliling untuk mendatangi orang-orang. Tarudduhul luqmatu wal luqmatan. Nanti dia akan ditolak, maksudnya adalah setelah dikasih dia akan pergi. Oleh 1 suapan atau 2 suapan, watamrotu watamrotan, 1 kurma atau 2 kurma. Walakinil miskinu, ini kalau dia tidak pakai tasdid, dia ditahfif,
nunnya, maka apa? Maka dia tidak mengalami apa? Tidak mengalami nasab. Maka kalau lakinna al miskina, tapi lakini al miskinu. Alladzi la yajidu ghinan yughni. Tapi orang miskin yang sebenar adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi dirinya. Kasihan dia miskin. Wala yuftan lah. Tetapi orang juga tidak tahu tentang dirinya. Fayutasaddaqa alaih, untuk kemudian orang sedekah pada dirinya. Kenapa orang tidak tahu? Karena dia nggak mau minta-minta. Dia lebih suka harga diri daripada uang, daripada mendapatkan uang tapi dengan penghinaan. Wala yaqumu fayas'alun nas, dia tidak mau berdiri untuk, tidak mau bangkit untuk minta-minta pada orang. Bukan maksudnya bangkit di sini, oh minta-minta sambil duduk nggak apa-apa, bukan itu. Tapi intinya adalah aktif untuk minta, bukan itu. Baik. Jadi orang ini tidak mau minta-minta, intinya adalah itu. Jadi apakah boleh kita memberikan sedekah pada orang yang minta-minta? Boleh. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yaitu orang-orang yang dia itu calon penghuni surga adalah orang-orang yang di dalam hartanya itu sudah ada bagian yang telah diketahui, yaitu memang dia sudah punya niat sedekah. Pada siapa? Lis-sa'il wal mahrum. Pengemis juga dapat. Nah, orang yang tidak mau minta-minta tapi juga tidak punya uang, ini juga sudah dapat bagian dari dia. Jadi semuanya berpahala, tapi yang lebih layak diutamakan adalah untuk orang yang tidak minta-minta padahal dia miskin. Inilah yang lebih layak untuk kita sikapi dengan lembut, kita sikapi dengan apa? Dengan penuh kasih sayang, dan kita tawadhu pada mereka dan seterusnya. Tidak seperti yang terjadi di sebagian tempat itu. Ketika ketahuan dia sebenarnya tidak punya apa-apa, malah dimarahi. Kenapa sejak dulu kamu gak minta sama aku? Jangan dimarahi, harus disikapi dengan lembut dan tawadhu. Karena dia ingin apa? Menjaga kehormatan. Dia berusaha sabar. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Will.